Oke, kita mulai kembali ya. Bahwasanya kemarin kita sudah membahas bahwa uh, dalam menentukan tema masalah penelitian, maka sumber penelitian yang unggul ya, yang bisa dipakai adalah berdasarkan kepustakaan, jurnal, atau berdasarkan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Sedangkan sumber masalah penelitian yang mungkin paling tidak bagus ya itu adalah intuisi dan juga mungkin pengalaman pribadi saja. Sehingga kita sudah sepakat bahwa kepustakaan lah, jurnal lah, atau informasi akademik melalui seminar seminar ilmiah lah yang menjadi landasan penelitian rekan-rekan sekalian, ya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bagaimana cara membuat rumusan masalah dari judul-judul yang sudah dikumpulkan ya. Pak Hendrianto sudah memberikan uh, contoh gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa tanya Pak Hendrianto gitu ya. Mari sudah memberikan contoh bagaimana membuat rumusan masalah dengan menambah kata tanya dan mengakhirkan dengan tanda tanya, kemudian di tengahnya ada kalimat judul. Sekarang kita akan lanjutkan tentang penelusuran pustaka atau literatur review. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah pernah ya untuk menerima informasi terkait dengan literatur review, jadi mungkin saya sifatnya refresh saja karena saya yakin semuanya sudah pernah membuat KTI waktu kuliah di Diploma 3. Nah, apa sih manfaat penelusuran pustaka? Di sini saya merangkum beberapa hal. Yang pertama adalah menguatkan alasan penelitian atau mencari evidence base, ya evidence base research ya. Ketika riset itu berdasarkan evidence base, maka ke belakangnya itu jadi enak gitu ya. Kadang kenapa sih mungkin rekan-rekan punya pengalaman penelitian kok ribet banget gitu ya, karena di awalnya itu tidak dimulai dengan bagus sehingga di tengah dan di belakangnya itu jadi ribet. Kalau penelitian itu dimulai dengan bagus ya sesuai dengan kaidah ilmiah maka akan smooth jalannya ya, akan smooth. Yang kedua adalah sebagai bahan menyusun latar belakang penelitian. Kemudian yang ketiga mencari relung keaslian penelitian. Dengan menelusuri pustaka, maka terkadang tanpa sengaja kita menemukan permasalahan baru yang menarik untuk diteliti kan. Kemudian kita juga bisa mendapat informasi metode atau prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu harus didapatkan dari uh, jurnal penelitian ya atau dari textbook yang merupakan hasil penelitian. Tidak bisa berdasarkan kebiasaan rekan-rekan dalam melaksanakan sebuah prosedur ya sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah mengukur ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, berbicara tentang mengukur ruang lingkup dan batasan penelitian, karena ini adalah program jenjang sarjana, jadi ada rahasianya sih gimana sih penelitian itu biar mudah itu ya, tidak kita belibet sendiri. Ya, ada namanya itu penelitian itu ada nama penelitian deskriptif. Kemudian ada penelitian yang korelasi atau komparasi ya, atau asosiasi. Artinya komparasi artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu, ya, apple to apple gitu ya. Yang asosiasi adalah menghubungkan, mencari hubungan antara A dengan B atau sebaliknya. Yang asosiasi itu ya. Kemudian komparasi, kemudian asosiasi. Yang satunya lupa saya ada 3 ya. Jadi mencari hubungan ya, membandingkan ya. Kemudian mencari perbedaan gitu ya. Perbedaan. Nah, ketika penelitian itu memilih judul penelitian deskriptif, ini sepertinya gampang, mudah ya. Misalnya contohnya gambaran. Kata kuncinya biasanya kalau nggak gambaran ya identifikasi. Misalnya identifikasi bakteri uh, E. coli gitu ya pada sampel apa biasanya yang feses gitu ya, pada sampel feses pasti ada ya, itu saya kita judul dummy aja misalnya seperti itu. Gampang carinya, tinggal kumpulin sampel feses, identifikasi bakteri coli ini selesai kan.
Tapi bahasnya rekan-rekan bisa setengah mati membahas itu. Kenapa? Karena yang mau dibahas apa gitu ya. Ketika hasilnya positif, terus ketika kita positif, kemudian kita mengklaim dia positif karena faktor X gitu ya. Sementara kita tidak teliti itu faktor X-nya. Jadi yang ada hanya kira-kira saja. Ketika penelitian itu sifatnya kira-kira seperti itu, maka ketika dipresentasikan waktu ujian, maka akan membuat peneliti menjadi pucat itu ya. Karena bingung nanti bisa diserang dari segala ranah. Pengujinya bisa menanyakan dari sisi apa saja karena penelitiannya tidak ada batasan penelitiannya. Oleh karena itu penelitian deskriptif yang judulnya itu gambaran, yang judulnya itu identifikasi, itu pada dasarnya adalah sifatnya pra penelitian. Karena itu penelitian belum selesai gitu ya. Tapi harus dilanjutkan lagi dengan why-nya, mengapa. Misalnya penelitiannya jadi uh, hubungan gitu ya, atau perbedaan ya, perbedaan A dengan B, maka yang kita batasi penelitiannya adalah A dengan B saja. Gitu ya. Misalnya penelitian deskriptif, gambaran kadar HB pada ibu hamil gitu ya, di kecamatan X gitu ya. Ketemu ya ibu hamilnya ada 100 orang gitu ya, yang 50 HB-nya rendah, yang 50 lagi HB-nya normal. Terus yang dibahas nanti apa? Akan pusing nanti membahasnya. Nah, kenapa rendah? Kenapa dia yang ini normal? Akhirnya mencari-cari alasan ya supaya bisa menjelaskan fenomena. Nah, berbeda ketika eh, penelitian itu dibatasi dengan variabel yang lain. Misalnya penelitian tentang perbedaan kadar hemoglobin ya pada ibu hamil di kelahiran anak pertama ya, kehamilan pertama dengan kehamilan kedua misalnya seperti itu. Nah, maka kita bisa comparing dua hal itu dan kemudian kita bisa batasi penelitian itu hanya membahas kenapa di sini begini, kenapa di situ begitu, gitu saja ya berdasarkan penelusuran pustaka sehingga penelitiannya nggak akan kemana-mana, tidak akan ditanya dari berbagai hal yang memang di luar dari konteks penelitian itu. Sehingga yang masih mengajukan berupa gambaran-gambaran itu sebaiknya sih menurut saya walaupun juga nantinya terserah pada mahasiswa agar disesuaikan kembali menjadi mengangkat minimal dua variabel entah itu membandingkan atau mencari hubungan ya atau mencari perbedaan dan metode dan sebagainya silahkan sehingga nanti batasan penelitian jadi jelas ya. Nah, kriteria pustaka tentunya berasal dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Jadi ketika penelitian itu belum pernah ada di dunia ini gitu ya, maka bukan berarti kita bangga, malah kita worry, malah kita khawatir. Nanti kalau ketemu hasilnya bisa nggak dibahas gitu ya, karena landasan pustaka sebelumnya nggak ada gitu ya. Oleh karena itu semakin banyak ya sudah diteliti tentang itu, maka semakin menghasilkan sesuatu lagi yang menarik untuk diteliti tentang hal tersebut dan semakin bisa dibahas karena sudah ada penelitian pembanding sebelumnya ya. Coba nanti dicek judul yang diajukan ketika dicek ada nggak penelitian pendukung sebelumnya. Nah, pustaka dapat dipertanggungjawabkan tentunya menggunakan tahun terbaru ya minimal 5 tahun gitu, textbook juga gitu ya. Data sekunder itu diperbolehkan ya, sangat tidak ada masalah gitu ya. Apalagi kalau Anda meneliti tentang manajemen, misalnya kepuasan pelanggan di laboratorium dan sebagainya. Boleh saja. Gitu ya. Penelitian yang terbaik itu seperti apa sih kalau kita sedang studi? Penelitian yang terbaik ketika sedang studi adalah penelitian yang cepat selesai gitu ya, penelitian yang selesai tepat waktu ya. Bukan penelitian yang wah meneliti banyak variabel akhirnya nggak selesai-selesai ya. Itu kalau di ranah studi gitu ya, penelitian terbaik adalah penelitian yang cepat selesai. Jadi tolong dipegang benar itu sehingga uh, bisa merencanakan dengan baik. Nah, sekarang dari mana sumber dari pustaka itu adalah jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah ini digunakan untuk mencari atau menelaah penelitian yang sudah pernah dilakukan di dunia dan terpublikasi secara ilmiah di jurnal open source atau terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya manfaat mengerjakan bab 2 ya. Bab 2 ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya kalau kita mengerjakan skripsi KPI itu ya. Apa untuk nebel-nebelin ini aja, jilitan aja gitu ya. Oh KTI saya kok tipis banget tuh, tak banyakin bab 2-nya biar
tebel gitu ya, biar pantas dibawa ke ujian gitu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Oleh karena itu kadang ini pengalaman saya pribadi ya, saya setelah beberapa kali ketika masuk di bab 2 itu seperti masuk ke hutan belantara, itu nggak tahu arah timur barat apa sih yang mau saya cari sehingga cenderung melantur gitu ya dalam membuat membuat tinjauan pustaka. Gimana sih rahasianya? Nah, begini rahasianya. Saya skim ya. Jadi nanti ketika bergerak ke bab 2 ya, ini adalah saya buat metrik ya, saya buat metrik bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Saya buat metriknya di sini. Bab 2 ini menentukan gambaran awal teori dasar penelitian pendukung yang pernah dilakukan, teori tentang metode yang pernah dilakukan. Gini, kita lihat nih bab 2 ini. Kita lihat bab 2 ini ada panahnya nih, ada panahnya ke bawah ini. Nah, ternyata bab 2 ini ada hubungannya sama bab 4 gitu ya. Bab 2 ini ada hubungannya sama bab 4 rekan-rekan ya. Jadi bab 2 yang baik adalah bab 2 yang banyak digunakan untuk membahas fenomena yang muncul di bab 4. Itu bab 2 yang baik ya. Jadi kalau saya nguji, saya lihat bab 2-nya. Kalau bab 4-nya ini ternyata banyak mengulik teori yang ada di bab 2, nah ini bagus gitu. Tapi kalau bab 4 ini malah metode pustakanya itu lain-lain dan bab 2 ini nggak digunakan sama sekali. Nah, ini sebenarnya bab 2-nya seperti perkiraan saya awal tadi untuk menebalkan saja dari karya ilmiah itu gitu. Jadi mohon diingat ya, ini bab 2 ini relevansi dengan bab 4. Sehingga ketika membuat bab 2 mulailah dengan pertanyaan apa ya kira-kira nanti hasilnya akan saya bahas pakai teori apa ya, pakai penelitian sebelumnya seperti apa ya gitu ya. Nah, ini nanti mewarnai ranah pola pikir kita ketika menyusun bab 2. Nah, even tuh atau meskipun nantinya ya, even if nanti di belakang itu bab 4, biasanya saya gini, ketika bab 4 sudah selesai, ternyata bab 2-nya ini jadi nggak nyambung dengan bab 4-nya. Maka kita harus bisa rubah bab 2-nya, supaya bab 2-nya, teori-teori di bab 4 itu juga terbahas di bab 2, itu caranya. Sehingga KTI atau skripsi ini benar-benar menjadi sebuah tinjauan akademis yang padat, ya isinya daging semua gitu ya, artinya padat dengan informasi, tidak ada informasi yang terbuka. Nah, kita kemarin membuat rumusan masalah ya, yang kemarin ya, ini saya lanjutkan di sini. Kemudian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ketika kita membuat tujuan khusus, maka kita bisa lihat nih panahnya nih ada di mana nih. Tujuan khusus 1, 2, 3, 4 ini panahnya ada di prosedur kerja. Ternyata ini selaras relevan dengan prosedur kerja. Jadi kalau sebaiknya ini kalau gaya menulis penelitian sebaiknya kalau tujuan khususnya ada 4 maka ya sebaiknya prosedur kerjanya juga ada 4. Nanti hasil penelitiannya juga ada 4 subbab. Nanti simpulannya juga ada 4 subbab, ada 4 simpulan gitu. Jadi ini selaras antara rumusan masalah diturunkan tujuan umum, ya kemudian tujuan khusus ya. Ini masuk ke prosedur kerja. Prosedur kerja nanti tujuan khusus yang pertama misalnya untuk mengetahui kadar hemoglobin rata-rata ibu hamil pada kehamilan pertama. Prosedur kerjanya kayak apa? Kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian simpulannya seperti apa? Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian kalau kita bicara saran, nah, saran ini adalah mengacu pada hasil penelitian, mengacu pada keterbatasan hasil penelitian. Penelitian ini baru membahas tentang HB saja, padahal yang kaitannya dengan anemia, misalnya terkait dengan ibu hamil itu tidak hanya HB, tapi eh, apa fungsi-fungsi tubuh yang lain sehingga itu bisa disarankan kepada penelitian lain untuk melanjutkan penelitian. Kita kembali ke topik bagaimana membuat bab 2. Setelah kita tahu rumusnya bahwa bab 2 itu ada relevansinya di bab 4 ya. Oke. Nah, sehingga tidak jarang ketika kita eh, sedang melakukan penelusuran pustaka ini ternyata hal tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya gitu ya. Wah, udah pernah nih itu. Definisi udah pernah itu kayak apa? Judulnya itu sama ya. Itu yang pertama. Tapi tidak hanya judulnya yang sama, tempatnya juga sama. Tempatnya sama. Kemudian orangnya bahkan respondennya juga sama.
Nah, itu berarti sudah semakin banyak kesamaannya, maka semakin kita tidak mudah untuk lepas dari kesamaan itu karena kita mulai belakangan, dia sudah ada di publikasi. Si peneliti ini mulai belakangan. Sehingga bisa dicap sebagai plagiarisme atau ada unsur peniruan. Ketika kita bicara plagiarisme pada kasus itu sebenarnya biasanya pembimbing tuh jarang disalahkan, tapi mahasiswa atau peneliti itu yang jadi korban biasanya gitu ya. Gitu ya. Ya jadi yang jadi pertanyaan awal itu siapa penelitinya pertama itu. Sehingga kita harus menghindari hal tersebut. Oleh karena itu penting sekali kita melakukan penelusuran pustaka. Nanti kita akan praktek ya. Nah, saya yakin rekan-rekan juga sudah mengetahui ya mesin-mesin yang digunakan untuk mencari literatur di jurnal penelitian ya banyak sekali ya. Di sini ada Microsoft Academic, ada DOAJ, ada Indonesian One Search, ada LIPI, Perpustakaan Nasional Garuda, Google Cendekia. Ini yang paling famous dan familiar bagi masyarakat jagat masyarakat penelitian di Indonesia, khususnya mahasiswa ini biasanya screeningnya di sini dulu ya. Kemudian Oxford Academic Journal, ada Academia Edu gitu ya. Kita akan bahas beberapa aja. Ada perpusnas.go.id, ini adalah platform yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI yang bisa diakses, tapi mendaftar dulu sebagai anggota dan membuat akun dulu di dalam. Kemudian ada juga lipi.go.id, ini dikoordinator oleh Kemenristek ya. Ini sifatnya juga free, juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada Science Direct ya, menyediakan berbagai macam jurnal internasional. Kemudian ada International Journal Education and Research atau INJER.com yang diterbitkan oleh Contemporary Research Center, CRC Publication. Jadi ini adalah riset-riset yang sifatnya kontemporer ya, mungkin menyanggah atau menguatkan teori atau temuan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada dari OAJ ya, kemudian ada ResearchGate ya, kemudian Akademia dan Edu banyak ya, termasuk ini free full PDF ya. Untuk Akademia untuk ResearchGate ini menggunakan email dari institusi ya. Jadi kalau dari teman-teman bekerja di mana menggunakan email dari office-nya karena di sini tidak hanya bisa mendownload tapi juga bisa mengupload hasil penelitian. Kemudian ada Google Scholar ya, Google Scholar ini yang tadi saya sampaikan yang cukup famous dan banyak penggemarnya dan banyak pemakainya ya. Ya, ini adalah screening basic ya kalau di kuliah di S2 S3 screening basicnya di Google Scholar, tapi selanjutnya harus lebih dari itu gitu ya. Kemudian ada Oxford Academic yang juga bisa diakses secara gratis dan diunduh oleh seluruh pengunjung situs. Nah, kita coba berlatih. Mungkin saya yakin juga rekan-rekan sudah mengenal ini. Misalnya kita berlatih ke Google Scholar ya. Google Scholar itu kalau bahasa Indonesia Google Cendekia. Jadi kita ketik Cendekia. Sini akan ada seperti ini ya. Nah, di sini kalau sudah kita Google Cendekia, di sini isinya adalah jurnal. Jurnal. Di Google Cendekia ini kita pinter-pinternya atau kita bagaimana caranya strategi kita untuk mengenali kata kunci. Kata kuncinya. Misalnya saya mau ambil beberapa contoh praktis ya. Ini mungkin dari judulnya rekan-rekan yang sudah mengirimkan ya. Saya ambil secara acak. Prevalensi infeksi Staphylococcus aureus MRSA positif ya pada pemeriksaan kultur laboratorium Denpasar. Nah, ini tidak ada ya judulnya seperti ini ketika di set ternyata tidak ada. Padahal tadi penelitian katanya Pak Virus harus ada landasannya ya. Berarti kan kita ini masih judulnya. Kita lihat kata kuncinya. Apa sih kata kunci dari judul ini? Infeksi Staphylococcus aureus kan gitu ya. Kemudian MRSA positif.
pemeriksaan kultur. Nah, di sini ada. Nah, ternyata ketemu 595 dalam 0,2 detik. Nah, kita bisa sesuaikan tanggalnya juga, misalnya tahunnya. Misalnya kita cari aja yang terbaru, misalnya dari 2021. Nah, berkurang menjadi 112. Artikel yang memuat kata-kata Staphylococcus aureus, MRR positif, dan juga kultur gitu ya, pemeriksaan kultur. Nah, ini semua ya, kalimat ini ada pada semua bagian dalam artikel itu. Kita lihat misalnya di sini. Ya, tidak hanya pada judul tapi juga pada dalam-dalamnya juga ada. Nah, ada fitur yang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah dengan klik yang ada di sini, ada 3 baris ini dengan penelusuran lanjutan. Di sini kita copy lagi. Kemudian di sini kita pilih yang ada di dalam judul saja. Jadi kalimat ini hanya ada pada judul saja. Kalau ini kita klik ada dimanapun dalam artikel, ini ada di judul saja. Nah, kembali search. Nah, ternyata tidak ketemu ya, tidak ketemu. Align entitle ini nggak ketemu ya. Kalau kita buat koma sekali. Nah, kita rubah sedikit kata kuncinya. Nah, ya. Kalau kita buat kata kuncinya menjadi Staphylococcus aureus dan MRSA positif dan pemeriksaan kultur, maka di sini akan ketemu ya. Nah, ini belum pada judul saja ini. Kita klik dalam judul saja, tidak ketemu. Oke, lihat. Nah, ini entitle ya. Entitle mulai dari 2000 kita perbesar ini mulai dari rentang misalnya kapan saja di sini, maka Staphylococcus MRSA. Nah, ini hanya di judul saja ya. Artinya yang ada di judul pasti muncul. Ini yang bold ini. Staphylococcus MRSA. Jadi judul yang tidak ada ininya tidak keluar. Judul yang tidak ada ini ada. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya bagaimana setelah ketemu ini gitu ya. Misalnya kita buka ini. Kita buka, kemudian yang paling mudah itu kita lihat di abstrak ya. Mengumpulkan informasi itu yang paling cepat kita adalah membuka abstrak. Kemudian kita lakukan quick screening ya atau baca cepat ya. Kita lakukan baca cepat terhadap apa yang ada di artikel tersebut. Ini dummy aja ya contohnya ya. Efektivitas madu hutan Pulau Alo terhadap pertumbuhan methicillin resistant Staphylococcus MRSA dan E. coli. Nah, di sini kita lihat saja yang apa informasi yang kita perlukan di sini. Nah, itu saja yang kita pakai. Misalnya kita lihat di sini. Hasilnya seperti apa? Ternyata ada perbedaan pada setiap volume ini ya. Ada perbedaan pada setiap volume madu hutan terhadap pertumbuhan MRSA dan E. coli. Jadi ada perbedaan volume yang madu hutan yang diberikan ini mempengaruhi pertumbuhan MRSA dan E. coli. Ya. Nah, apakah ini informasi penting yang mau dibutuhkan, diperlukan? Kalau iya, berarti harus dibuat namanya database penelitian, database sumber pustaka dengan menggunakan metode bibliografi dianotasi. Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana cara searching jurnalnya. Sekarang sudah ketemu jurnalnya, apa yang mau dilakukan?
Pertama, baca cepat, kalau ada hubungannya maka harus dimasukkan database. Kalau tidak ada hubungannya dengan penelitian kita, maka bisa kita tinggalkan. Nah, bagaimana cara membuat database? Ini adalah dengan metode bibliografi dianotasi namanya. Apa sih bibliografi dianotasi? Bibliografi dianotasi adalah rangkuman pernyataan-pernyataan yang dianggap penting oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan pada jurnal penelitian di mana topik penelitian tersebut mendekati atau mempunyai kemiripan atau mendukung data penelitian yang mau dilakukan, yang akan dilakukan. Formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Jadi peneliti setelah ketemu jurnalnya tadi dan melakukan scanning, membaca cepat gitu ya, kemudian menemukan bahwa penelitian ada hubungannya dengan yang mau dilakukan, maka lakukan seperti ini. Nomor satu ditulis ya nama pengarangnya, tahunnya, judul artikelnya atau penerbit, dan kemudian titik penerbitnya. Atau jika dia menggunakan online jurnal, maka bisa ditulis nama pengarangnya, tahun, judul artikel atau bukunya atau judul artikelnya tadi, kemudian titik online jurnal HTTP-nya di copy di sini. Nah, kemudian ketika saya contohkan misalnya nomor 2 ini, kita kulik ya deskripsi dari artikel penelitian tersebut. Apa sih yang penting dari informasi tersebut? Oh, ternyata ada perbedaan antara volume madu yang diberikan dengan pertumbuhan bakteri E. coli dan MRSA. Nah, itu kita ketik di sini, kita tulis di sini. Beserta dengan alasan-alasan yang mendukung penelitian tersebut. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa copy paste dari mereka. Intinya apa? Kemudian kita tulis dengan bahasa kita. Nah, ini akan memudahkan nantinya ketika kita masuk ke penulisan naskah penelitian, ada cek namanya plagiarisme, itu kita bisa mendapatkan skor yang bagus karena kita sudah mulai dengan di awal uh, dengan benar gitu ya, memulai penelitian dengan benar. Nah, jadi seperti ini, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini harus dicicil ya, rekan-rekan. Kalau bisa dicicil, jadi nggak bisa sekali duduk, selesai gitu ya. Sekali duduk, ketemu dua, nggak apa-apa gitu ya. Nanti sekali duduk lagi, ketemu dua. Gitu. Sehari ketemu dua, nggak apa-apa. Nanti kalau sehari ketemu dua, berarti dalam seminggu. Kalau dibuatnya adalah 5 hari, berarti 2 kali, ketemu 10 gitu ya. Ketemu 10. Dalam 2 minggu ketemu 20, dalam 3 minggu ketemu 30. Nah, itu sudah sangat cukup untuk membahas dan membuat bab 2 setelah membuat latar belakang dari penelitian ini. Begitu. Ya. Uh, saya coba berikan ada contoh, ini contoh dummy ya. Jadi jangan dipikir contohnya ini, tapi ini adalah contoh dummy saja. Misalnya ini contoh bibliografi dianotasi yang mengambil judul kesehatan lingkungan di kawasan daerah dan sungai, DAS. Ini contoh dummy. Si peneliti tersebut menemukan informasi dari Gerson bahwa informasinya itu penting gitu ya. Nah, kemudian dia tulis ini namanya, tahun, judulnya, kemudian penerbitnya, kemudian dia kulik di sini, ya, dia kulik data di sini, kemudian dia tulis dengan kata-kata sendiri, ketemu satu. Kemudian seceng lagi, menemukan lagi bahwa informasi dari Atmanto Sudardi 2009 itu juga penting, ditulis lagi. Sekaligus ini nyicil nanti, ini kan bisa di copy langsung diklik di daftar pustaka, hingga kan selesai jadi daftar pustakanya, bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, daftar pustakanya juga nggak perlu bolak-balik lagi, udah otomatis langsung selesai. Dan seterusnya, yang ketiga dia melihat ini penting, kemudian dia juga melihat di sini juga ada penting tentang informasi dari Feliatra tentang identifikasi bakteri patogen Vibrio sp di perairan pantai dan sebagainya. Nah, dia tulis datanya di sini dan juga dia gunakan bahasanya sendiri, kemudian dia juga tulis di dalamnya ini ada juga dia si Feliatra juga ngambil dari Kunarso, ternyata ya ditulis saja gitu ya, sehingga nanti ini akan sangat memudahkan kita untuk memasuki ranah penulisan karya ilmiah, skripsi maupun yang lain. Nah, sebenarnya kita juga setelah kita ketemu database ya, ini juga boleh dilakukan ya.
Ini juga boleh dilakukan, misalnya membuat rekapitulasi. Ya, misalnya di sini menggunakan kata kunci apa, ya kemudian mesin pencari jurnalnya apa, misalnya Google Scholar, kemudian setelah dilakukan baca cepat, ketemu judul berapa yang bisa dipakai. Itu kalau di studi S2 maupun S3 ini wajib dilakukan analisis seperti itu. Nah, karena itu mohon izin ini rekan-rekan, saya akan memberikan sedikit tugas ya, supaya saya bisa mengukur ya penilaian dari aktivitas pembelajaran ini, yaitu adalah membuat bibliografi dianotasi yang mendukung usulan proposal penelitian karya ilmiah atau tugas akhir atau skripsi dari rekan-rekan sekalian. Berapa bibliografi yang diperlukan? Minimal 10 ya, minimal 10. Tadi kita set sekali aja sudah ketemu ratusan ya. Cukup cari 10 yang memang mendukung. Ini nanti manfaatnya apa? Nah, nanti manfaatnya adalah ketika nanti mulai sudah menyusun, ini peta konsep alur penelitian itu sudah pola pikirnya sudah enak banget. Jadi sudah tersaji banget gitu. Dan menguasai gitu ya. Ketika sudah menguasai maka ya nanti tumbuh percaya dirinya. Nah, begitu harapannya. Kadang kita ini sulit melakukan sesuatu bukan karena kita ini tidak mampu, bukan, karena kita belum tahu strategi. Begitu kita tahu strateginya, maka membuat kartu ilmiah itu ya yang semudah menuliskan apa ya, ya semudah menchatting WA saja gitu ya, karena semuanya sudah dipelajari, sudah dipersiapkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti pengumpulan tugasnya di e-kampus ya. Jadi kalau belum bisa nanti nanti di konsul saja ya, konsul. Nah, untuk minggu depan tugasnya ya ini saja mengumpulkan nih. Jadi minggu depan nanti saya waktu untuk juga membaca penelitian bibliografi di anotasi Anda. Jadi untuk minggu depan nanti mungkin akan saya kirim rekaman materi saja mungkin ya, gitu ya, supaya teman-teman juga bisa menjalankan aktivitasnya di tempat kerja gitu ya. Jadi minggu depan dari saya free dulu, penting tugasnya dikumpulkan ya. Terima kasih, izin pamit, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Oh ya, saya pengen dokumentasi dulu. Ya, silakan yang mau open cam, yang ada halangan tidak bisa open cam juga tidak menjadi masalah. Halaman 1. Halaman 1 ya. Oke. Kita mulai halaman, ada 4 halaman ya. Halaman 2. Ya, saya lihat semangat-semangatnya luar biasa ini. Kemudian halaman 3. Nah, halaman 3 banyak yang berhalangan ini untuk open cam. Kemudian halaman 4. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya mohon izin pamit. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan nanti saya bisa kirim mata kuliah kali ini bisa diulang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sore Pak. Terima kasih.